paham, agar kami dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita buka Alkitab kita yang terdapat pada Kitab Matius. Kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Kita rasa ayat ini tanpa orang buka Alkitab orang boleh sebutkan karena begitu populernya ayat ini. Kalau sudah apa semua dan sekarang sudah ada di multimedia, orang baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi haleluya. Satu kali lagi. Tetapi haleluya. Silakan duduk. Ada amin Tuhan untuk ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya sampai saat ini dan orang ada tempat ini. Apa yang orang cari? Ketenaran, kemapanan dalam ekonomi, kesembuhan, atau apa? Kira-kira apa yang orang cari sampai orang berumur Pak kita 61. Ibu Gembala 80 berapa? Apa yang menjadi fokus kita sampai sekarang ini yang orang cari? Sekarang kita lihat di televisi, kira-kira ada 10 negara di Eropa dan Amerika Serikat telah menutup jalur imigrasi dan bahkan akan memulangkan imigrasi apalagi yang muslim dari negara mereka. Loh, itu udah berapa juta? Mau ke mana ini? Kenapa orang boleh sampai di Eropa? Karena mencari. Orang mencari ketenangan hidup, mencari kemapanan ekonomi mungkin, mau cari supaya orang lebih sehat di Eropa sana. Tapi pada tahun 2025 negara-negara tersebut akan memulangkan mereka dari Suriah, Afghanistan, dari Nigeria, Sudan, dan mungkin juga banyak di Indonesia ini yang mungkin akan dipulangkan karena mereka mencari kotoran yang ada di Manado, yang tidak terganggu apa-apa dalam beribadah, dalam berdoa, dalam membuat kegiatan rohani. Tapi bangku yang tersedia bagi ini lihat yang ada. Kotoran yang ada sekarang yang sudah duduk di sini, sekarang orang cari apa? Apakah kotoran badan ada di sini, tapi pikiran melayang jauh? Karena kata firman, percuma mereka beribadah kepadaku, karena hati mereka jauh daripada. Jadi coba koreksi orang hati sekarang, orang keberadaan. Apakah orang dah duduk ini sebuah waktu, kau masih waktu kita duduk, lupa bunuh bisa kita kumpul. Alah, pintu belakang rupanya nak kunci kan. Tinggalkan semua perkara yang menyesatkan dan kamu berpikir maju ke depan. Carilah dahulu kerjaan. Itu yang Tuhan mau. Ada beberapa di antara kita ini sedang dalam mencari
kesembuhan. Hari apa kita dapat pada di rumah sakit. Saya juga sebentar dalam proses terapi karena memang ada sakit dan sebentar mencari kesembuhan. Dan kita tertegun dari hati kemarin kita nak cari ini. Dan lucunya kita dapat lihat di rumah sakit. Kita lihat DP buku-buku, pala-pala buku hitam. Peneban apa saja? Tapi kira berupa goraka apa dan buku. Gimana itu? Ya, kami tasiran mereka air panas. Tuhan, orang ini, lupa kita ini sementara mencari kesembuhan. Ternyata kalau tanpa perlindungan Tuhan, sia-sia dia tuh. Mereka bilang, kita mau ada pegang-pegang air panas kalau lagi mandi mau bikin kopi. Pusing lah bro, dia guru-guru masih lagi kaki kita. Betapa sia-sianya manusia kalau tanpa perlindungan Tuhan. Lihat yang di Eropa itu yang 10 negara, 11 dengan Amerika yang sementara menolak imigrasi. Mereka telah berpuluh-puluh tahun di sana. Dan mungkin mereka mencari, karena di sana kan negara-negara kaya, jadi mungkin waktu mereka bekerja, supaya penghasilan yang mereka dapat. Ada properti, ada mungkin bisnis apa di sana. Tapi sekarang mereka akan pulangkan. Untuk siapa yang mereka cari? Berguna kayak yang mereka cari yang timbul sekarang. Yang tak jadi apa-apa. Jadi kalau orang cuma lantaran kerja meninggalkan ibadah sia-sia. Ya, jadi orang sana, orang-orang Arab itu orang kaya. Tapi sekarang mereka sementara mau diusir. Rumah bawa apa beli rumah, mau pikul ke rumah. Jadi betapa sia-sianya sebenarnya. Jadi kita yang ada yang sudah disitikan baik-baik. Coba orang baca Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku besar, maka kamu akan hidup. Jadi, untuk orang dapat memanfaatkan kehidupan yang Tuhan kasih ini berguna, carilah Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya. Orang mau, ada orang bilang begini, dengan kerja keras, orang akan menjadi kaya. Kita dari waktu kita di proyek, kita sekarang sudah mulai kerja. Maksudnya kita tetap kerja, tapi kita kurang jaga tunjung. Kamu gini begini. Oh ya, jadi kebanyakan kita di sana cuma buka HP, lihat YouTube atau dengar khotbah, dan orang-orang itu yang kerja. Dan kita pikir-pikir begini, dengan kerja keras, orang yang dikaya. Ini anak-anak kita bagali, dapat betil, dapat apa dong kerja keras? Tapi bapak gini kan orang. Berarti dengan pekerjaan apapun yang terang itu, kalau Tuhan tidak berkati juga kan tidak jadi apa-apa. Buktinya itu ya rupa tuh gini-gini tapi gini-gini bisa bagali 3 4 kok tahu kaki suka luar air untuk Bali mas. Jadi memang dapat lihat dapat sekali. Tapi hasil yang mereka dari keringat yang mereka keluarkan dan upaya yang dapat kalian sepadan. Tapi bagi orang yang mencari Tuhan, berkat akan dikirimkan pada saat mereka tidur. Ya, benar. Jadi, kalau kita tahu rahasia ini, betapa bahagianya kita kalau dapat mencari Tuhan. Coba kita baca juga Yohanes 4 ayat 10.
Yohanes 4 ayatnya yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sekarang ini Indonesia sedang menolak 6 atlet gimnastik atau apa? Itu kan bangsa Israel, itu bangsa Yahudi. Dan ada firman mengatakan akan diberkati orang yang memberkati bangsa Yahudi, dan akan dikutuk orang yang mengutuk bangsa Yahudi. Dan bangsa Indonesia kita kenal hobi sekali mengutuk bangsa Yahudi. Makanya sekarang Israel, setelah mereka tiba di tempat itu, tempat yang paling gersang. Padahal janji Tuhan kan banyak susu dan madu. Tapi setelah mereka tiba, tempat itu gersang. Dan setelah mendeklarasikan kemerdekaan tahun 48, besoknya langsung diserang 5 negara. Berpikirlah, para pemain Israel, orang 5 negara ini melendong, habis melendong karena mereka datang dari segala bangsa-bangsa dan tidak membawa apa-apa. Nggak ada persenjataan, nggak ada makan, nggak ada apa. Tiba kumpul, bilang merdeka, dia biasa serang. Tapi kalau Tuhan beserta dengan mereka, perang itu orang untung, nggak ada apa-apa. Untung, karena jadilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Waktu Musa memimpin bangsa Israel di tengah kekeringan, di tengah tandus, panas terik, mereka hampir mati kehausan. Musa diperintahkan Tuhan untuk memukul batu, dan dari batu jadas itu keluar air. Jadi, orang-orang itu apa? Kalau orang mengenal prinsip firman ini, terserah. Karena saya telah mengalaminya. Dia masuk pasti udah kan ketemu ulang. Kita setelah tapi ada datang ada bisnis kong kacau, orang pe semua habis, bukan cuma harta yang kita kumpul, tapi sampai arisan, koperasi, sampai pinjaman online. Karena untuk ini dia. Baru 1 minggu kita dapat kerja di Siau, keunggulan ada. Sampai sekarang ini, tapi kaki masih bangga. Ini perbandingan dari ini sampai sini. Ini buat baca apa-apa. Akhirnya 1, 2, 3, hampir rumah sakit. Kita masuk dan sementara tidur, kaki belum bergerak. Bang telepon dengan Pak Richard, oh ya, Pak setoran kan, kalau oh Tuhan, mau bikin bagaimana ini? Terus pikir-pikir, ini kalau dia jadi mau sewa di mana, mau sewa di apa? Karena pertaruhkan rumah. Tapi itulah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya, Allah. Kita ini tahu cara bagaimana? Kalian boleh mulai bayar barang-barang. Sampai sekarang masih ada utang, tapi lebih slow, karena suka turun, lebih ringan. Itu yang saya alami. Dan jangan coba-coba membantu Tuhan. Orang ingat cerita Abraham dan Sarah.
Setelah Sarah merasa bahwa dia sudah produktif lagi karena Hagar sudah mati, dia bilang Pak Abraham begitu. Lantaran orang tidak ada anak, Hagar yang kita kasih penganak, siapa tahu dari dia boleh dapat anak, bikin orang anak. Laki-laki. Kalau ditawarkan begitu, ya Abraham oke. Tapi hasilnya sampai sekarang, 2 anak yang dihasilkan dari Hagar dan dari Ishak sampai sekarang mau perang. Kenapa? Coba-coba membantu Tuhan. Tuhan sudah janji, Sarah anak mendapat anak. Coba gini, orang bikin lain. Biar benar. Jadi melalui Hagar ini kok, tapi hasilnya sampai sekarang. Jadi kalau Tuhan belum bekerja, ikut jadi baru. Biar tekanan dari mana? Berserah pada Tuhan. Karena walaupun di depan ada lautan, di belakang ada tentara, tapi selama terus berserah. Yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Laut apa? Siapa baru berpikir? Tapi itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang kita kenal. Beda dengan orang. Orang cari, tapi itu mau cari bagaimana sedangkan orangnya tidak kenal. Coba jauh orang mau datang di satu kampung dulu. Ada waktu dapat yang begini. Om siapa ya? Ini. Kita lihat tidak kenal. Nomor cari sendiri itu. Karena tidak kenal. Tapi bersyukurlah kita. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dan hebat orang. Ini bumi, ini bulan. Bola. Jadi kalau bapak orang ada di atas air. Orang ada di sini, orang di atas kan ini. Bagaimana orang di sini? Di atas sana, orang di sini kan. Di atas sana. Oh itu surga ada di mana? Semua agama menjanjikan surga. Lupa begitu. Belum di sini. Ada berapa ribu surga. Musa dia kalau dia orang begitu. Tapi kami mengenal Tuhan Yesus Kristus yang datang dari surga. Dia yang jemput kami untuk sampai ke surga. Karena dia tahu dia dari surga. Yang lain. Makanya bersyukurlah kami, karena kami menyembah apa yang kami kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kembali ke ayat tadi, Matius ayat 33. Coba taruh di slide. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita akan bedah ayat ini kata per kata. Kita mulai dari tetapi. Tetapi adalah kata penghubung dari 2 makna yang berbeda. Rupa begini. Torang bepariki, DPR banyak. Tetapi kamu. Dan tetapi ini menghubungkan dua makna kalimat yang berbeda. Seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata tetapi ini karena coba kita baca ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya. Ini tanggapinya. Makanya kita bilang cari dulu kerajaan Allah. Kalau ini orang mau cari makan, minum, pakai, itu yang selama ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal kita, yang tidak mengenal Allah. Tapi Moni, kamu sekalian yang telah mengenal Allah, cari dulu kerajaan yang kebenarannya. Dan semuanya itu baru akan ditambahkan. Jadi kalau itu orang lantaran sadiki kong saja beribadah sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, lantaran ada kerja sadiki kong tinggalkan ibadah sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apapun alasan yang saudara pakai untuk mengeliminasi ibadah atau yang Tuhan suruh, itu dikategorikan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita yang mengenal Allah, kita akan dianggap juga bukan cuma sebagai pengenal, tapi anak. Jadi, mulai sekarang, kalau orang masih berpikir, yang penting datang di gereja aja Pak. Gembala lihat itu pas beberapa minggu tanya masuk. Jadi mau datang di gereja, bangga orang pikir kita itu kongnya pernah dapat lihat di gereja. Tapi bersyukur kita datang di sini karena kita mau mencari Allah yang hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau bangsa-bangsa lain sibuk mencari untuk makan, minum dan pakai, kita cari Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih semua apa yang kita butuhkan. Kembali ke ayat 33. Carilah atau mengingini dengan sangat. Orang ingin sekali itu sampai orang cari. Orang ingin sekali. Jadi orang sampai pagi-pagi so 8:30 cepat-cepat mandi karena semua ibadah. Cepat-cepat mandi terus bagan datang cari ojek atau oto atau berjalan kemari cepat-cepat karena orang ingin itu carilah. Bukan lagi 10 Pak. Baru puji-pujian. Itu bukan carilah, itu store muka. Yang penting orang tahu tadi. Tapi kalau carilah, ini masuk gereja, lebih dulu juga ya, tinggal jangan semua lebih dulu. Karena orang mempunyai keinginan yang besar untuk mendapatkan, punya kerinduan. Itu. Yang Tuhan melihat hati kita yang beriman. Mereka memuji aku dengan hati, bukan cuma dengan mulut. Jadilah. Kita membaca Matius 13 ayat 44. Hal kerjaan sore itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dia ilustrasinya begini. Orang umpama, orang ada auto, ada motor, ada rumah, ada yang rumah kita ada warung sadiki. Orang harta dan orang total umpama DP jumlah naik semua itu 1 M. Tahu-tahu ada teman datang, padahal datang Pak kita, Cak, beli buat kami tanah 1000 meter,
kita cuma jual panganan 1 M. Beli ngalah tanah kong kita dong. Aduh, gagal tanah itu. Coba kok nganapi lihat dulu, no? Dari kita suka kok tanah itu yang beli. Dan tuh beliau pilih ditunjuk letak semalam. Esok pas sore yang kita datang, jadi cuma lihat tautan pada dulu, pulang. Esok pagi kita sendiri pilih. Pilih dia kita sebuah skop kalau kita gali, rupa ada emas di sini. Tapi ulang kita panggil tuh orang ahli. Kong ambil persempel, kong dia lihat di kanan, terus dia bilang paling kurang harta yang ada dalam tanah ini 100 M. Lanjut sekali kita pulang, kita jual semua dan tapi aset tadi supaya dapat 1 M. Kok kita bayar ke tanah ini? Karena kita masih awal bikin sebuah kecil di sini. Karena di dalam tanah ini ada 100 M. Itulah fungsinya mencari. Rindu, berkeinginan kuat. Karena ini ada harta yang terpendam yang tidak diketahui oleh semua orang. Karena ada firman itu, hal-hal yang tersembunyi dahulu kala pada saja akan dibukakan bagi kita, bagi anak-anaknya. Jadi banyak sekali yang di luar sana yang sedang mencari, tapi cari, salah cari orang. Orang yang sudah tahu, orang mengenal ada harta yang ini cuma masih di apa namanya? Di tanah Bapak Adik jauh sekali begini. Tapi yang orang akan tuju kalau orang mencari Tuhan. DP lantai mas. Cuma jaga injang orang dah sementara, apalagi sekarang tak 2 juta sudah 1 bulan. Mana orang nanti cuma mainjang itu dia. Itu carilah dahulu. Jadi, tetapi carilah dahulu prioritas utama, memilih salah satu yang paling penting atau dianggap lebih penting dari yang lain. Jadi orang nggak cari ini prioritas utama yang orang nggak cari. Coba begini, ada mama tanpa 5, dia berencana untuk anak sekolah, mau beli anak seragam, dia anak buku, dia anak kertas, dia anak percobaan. Baru turun dari auto, kebetulan masih di KB, berjalan di relay toko sepatu, toko baju. Masih buat bulan depan, tapi ada yang perlu ini diskon 50% lagi. Duh, mau dapat tempo apa yang barang begini? Sekarang beli sepatu, bukan sepatu anak sekolah, sepatu baju, dan mungkin tas, karena habis lebih dari seragam pulang. Ingat ya, orang kalau mau keluar ke toko sana mau belanja, sebelum orang keluar rumah berdoa dulu. Karena kita banyak sekali kan di toko-toko kecil sana. Orang buka toko, orang ambil lupa. Lebih maksud apa? Nah, ada itu kucing apa? Itu orang menurut pengen rezeki. Jadi itu ada barang-barang yang dipajang semua empat orang pemata memikat, walaupun tidak perlu. Nanti saya di rumah sampai doh, bisa ya? Ini apa tanya dapatnya? Itulah fungsi berdoa supaya kan Tuhan mau tunjuk. Karena Tuhan kan tidak mau kasih Tuhan pakai keinginan. Ini kan Tuhan pakai keinginan, bukan Tuhan pakai Tuhan. Tuhan mau kasih apa yang Tuhan butuhkan, apa yang Tuhan ingin. Kalau Tuhan pakai keinginan begini, mau bilang anak sekolah pulang di rumah, so ada sama barang tu dia yang dia keinginan, kagak dia laki santai. Doh, payah sampai proyek ini, siapa?
Nama sekurang panjang harus entas bukan dari no anak selesai karena orang salah mempergunakan apa yang Tuhan kasih. Ambil dulu 1/10 baru kasih. PP bilang ini 90% ini Tuhan berkati. Jadi apa yang dikeluarkan dari 90% yang telah diberkati bermanfaat bagi orang kehidupan. Maka kalau orang memakai semua di 100 ini untuk apa dia kejadian? Jangan tapi itu barang-barangnya perlu. Akhirnya saya mau bertanya, kok karena habis, nyala sisa, karena tidak diberkati. Lalu Ibu Gembala bilang, Ibu Gembala tetap hidup, karena Ibu Gembala cari Tuhan, walaupun tanpa orang keperpuluhan. Ibu Gembala tetap hidup, tapi dengan perpuluhan, orang juga akan diberkati. Itulah prinsip. Coba melenting. Dahulu baru apa mereka? Dahulu kerajaan Allah. Nah, ini kerajaan ini. Kalau sekarang orang di Inggris, tapi tidak sepenuhnya juga kerajaan Arab Saudi. Maaf, kita pegula kok ini masih tinggi. Jadi dan sama bicara lebih tapi saya berpikir itu mencari Tuhan lebih dulu tuh, biar betul dia nanti Tuhan tambahkan semua ternyata berupa Pak Hengki yang orang baru kubur. Dia sakit sampai mati, tapi kita pikir kalau memang lebih hati terhubung terus dengan Tuhan, walaupun dia sakit sampai mati dia akan menemu dengan Tuhan karena berjumpa dengan Tuhan di kerajaan Tuhan. Maka jangan tuh sakit itu begitu orang malah jauh dari Tuhan, ada sakit-sakit lah. Jadi alasan lupa pusing dan mengkagetin. Nanti dia bilang berdoa kan, ingat doa bukan doa yang benar, tapi doa dari orang yang benar. Untuk menjadi benar kita harus cari Tuhan, karena Tuhan akan membenarkan kita. Kalau Tuhan telah membenarkan kita, apa saja Tuhan minta, kasih. Karena kalau dalam atmosfer rohani, apa yang orang minta berarti kebutuhan Tuhan. Tapi kalau di luar itu, lain kali orang minta kalau keinginan. Kalau itu Tuhan yang jawab, baru marah. 20 tahun kita berdoa untuk ini, Tuhan tidak pernah jawab. Padahal Tuhan tahu. Begini Jo, sebelum masuk di kerajaan Allah ini, Papa lebih tahu, atau orang tua lebih tahu kebutuhan anaknya daripada anak itu sendiri tuh. Anak-anak cuma tahu datang, minta makan, bermain, tidur, bangun, berpontar. Tapi orang tua dia mulai jaga dia. 5 tahun, mau kasih masuk PAUD. Semua saja di baju, di buku, di pecapan. Anak-anak jangan anehkan itu. 6 tahun, semua masih dia dari segala rupa. Begitu terus sampai dia habis kuliah. Orang tua yang menyediakan semua itu. Anak-anak tidak tahu jalan. Jadi Bapa di surga lebih tahu dari kita. Jadi kalau orang berhidup benar, cari Tuhan. Semua yang orang dah cari-cari indah sementara pikiran, sementara mulia apa, Tuhan tambahkan. Itu dulu kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah ini satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hukum dalam kerajaan ini adalah firman Tuhan. Kita sebagai warga yang tidak mempunyai hak milik, tapi semua kebutuhan dan kehidupan kita ditanggung oleh kerajaan. Mengenai kerja, jangan tahu. Karena dia punya kerja kuat soal ditanggung kerajaan, tapi sama dengan perintah Tuhan Yesus kepada Adam dan Hawa. Semua telah tersedia, kelolalah, kerjakanlah. Jadi yang orang anak raja pemalas, boleh juga.
Ada bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan, dan ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Coba orang baca Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Jadi, sebagai warga kerajaan, Tuhan tahu PP kekuatan 1, jangan tanggung, jangan kali tanggung, bahaya. Lova 2, Lova memangnya ada, Yosua 5. Karena Tuhan tahu kesanggupan kita, tidak akan melebihi kekuatan kita apa yang Tuhan berikan. Jadi kalau Tuhan tahu cuma 2, kerjakan itu dengan segenap hati. Cuma 1, jangan tanggung, kerjakan itu. Apalagi yang 5, kerjakan itu. Karena masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkatlah. Jadi transportasi itu kerja 4 orang. Nah, apa menibik ini? Kita mau pergi, kita balik, kita mau tuntut. Mana mau nibik? Jadi sebagai jemaat kan cuma datang masuk gereja, pulang, dan cuma datang pulang kalau tidak perlu, mau misalkan anak atau suruh bapak flu ini datang. Tapi dia harus mengerjakan juga apa yang ditugaskan dari gereja, pekerja bakti, rupa ada 250. Itu harus dikerjakan. Dan menurut dan Tuhan tahu kesanggupan kita. Jadi kalau memang seperti paling bisa, apalagi cuma 250 dia. Asisten kita dari mesin masih ada banyak juga yang belum terlalu. Tapi coba, mari apakah yang Tuhan cari ini? Ini contoh di Eropa sana ke sini tuh Arab kaya dulu. Tapi kalau mau usaha mau pikul tuh rumah. Lo mau pikul lebih usaha, lo mau pikul lebih oto apa semua, sia-sia. Begitu yang sementara orang cari-cari seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itulah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita carilah dahulu kerajaan. Sekarang semua itu. Kebenaran itu yang tadi masuk di kerajaan itu. Sekarang semua itu. Apa yang dimaksud semua itu? Orang berbalik ditanya di Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Jadi semua itu, semua kebutuhan. Masuk. Kalau kebutuhan kan kasih. Maka kalau saya keinginan makan puji, mungkin lupa kita. Bapak tiga itu akan membawa kepunyaan ini, tertarik. Hilang sekali. Jadi orang biar mati bagaimana kalau Tuhan tidak merestui. Cuma mungkin dengan ada foto itu pak itu. Karena auto tua. Jadi setelah ada di tangan, aduh ini kecil rusak, Bikin pembohong mobil cat 7 juta. Oke, pulang lagi, pulang lagi. Ya cat ini kita suruh makin begini. Berapa? 10 juta. Jadi hampir mau paten untuk itu kita. Baik kalau cepat ambil. Karena keimanan.
keinginan yang merusak kita. Kan semua fasilitas di taman itu ada. Mau makan apa saja ada. Tapi ular bulu, Hawa, kenal ya? Gak ada masalah. Tuhan bilang jangan makan yang teraba jangan. Alah. Karena apa? Kalau nggak makan, dia kan jadi seperti Tuhan. Tahu segala hidup. Keinginan yang merusak kita. Keinginan yang terlalu kuat akan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan. Lupakan untuk tangga itu. Tas dan baju yang dia bisa di anak sekolah. Karena keinginan terlalu kuat merusak kita. Jadi semua itu kalau memang orang ingin orang butuh kebutuhan otot, orang kasih. Mau butuh apa? Butuh jodoh pakai bini, butuh jodoh itu, orang akan kasih. Tapi tetap carilah dahulu. Apa orang butuh? Yang penting orang memang butuh. Jangan terlalu ini. Karena kalau terlalu ini, kita kok kalau bapak pimpin kong, pas agak bagian kok ada gelanggang. Itu ini. Hati-hati. Keinginan akan merusak kita. Syukurilah apa yang ada. Walaupun di dalam perut ikan. Masih dalam perut ikan ini. Yunus bersyukur. Di tengah-tengah penjara, Paulus bersyukur. Jadi orang apa yang orang sampai karena apa sekarang orang yang sampai orang tidak bisa mengucap syukur? Di dalam perut ikan boleh mengucap syukur untuk orang. Apa yang bikin orang boleh mengucap syukur? Karena keinginan kita tidak terpenuhi. Semua itu. Nah, baru ditambahkan. Coba orang baca Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, lalu Tuhan berfirman, janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau kepakan. Coba bacakan kita penonton. Kepakan anak dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Haleluya. Ini Adam dan Sarah, Abraham dan Sarah itu setengah mati kan cari Pak Ishak ini sampai orang ada proses membantu Tuhan dengan sampai Ismail. Tapi setelah Ishak susah dibasar remaja bagi anak-anak Tuhan bilang sembelih korbankan anaknya. Abraham tidak mati. Dia ambil anak, suruh pikul untuk kayu bakar, membawa ke bukit. Di sana dia persembahkan. Setelah dia ambil pisau, mau sembelih Ishak ini, Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan. Karena sekarang kita sudah tahu ya. Sedangkan anak yang lama yang kau kasih, kamu akan persembahkan anaknya. Kan cuma satu anak yang diberkati Tuhan. Dan ditambahkan sekarang setelah kejadian itu Abraham diangkat sebagai bapak orang beriman. Kita semua beriman. Kita anak Abraham. Berapa juta orang beriman di dunia ini adalah anak Abraham. Itu yang dimaksudkan ditambahkan. Dan cuma satu ini. Kalau Tuhan tambahkan jadi banyak. Itulah yang ditambahkan. Jadi yang ditambahkan bukan terlalu keinginan, terlalu kemuliaan. Asal orang betul-betul cinta Tuhan. Saya undang pemain musik datang ke depan dan kita menyanyikan lagu yang mengatakan mataku tertuju padamu.
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan Saudara boleh berdiri, kita masuk di dalam doa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk mencari kerajaan-Mu, kerajaan Allah di mana Engkau ada. Bukan pikiran kami untuk kami mengerti Bapa, sehingga hidup di dalam dunia ini tidak sia-sia. Jadikan semua kami umat-Mu berguna buat Engkau, karena untuk itulah Engkau datang Bapa, untuk memanggil, menawarkan sesuatu yang bersifat kekal. Itu hanya